Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Administrasi Publik. Di sini kami melakukan wawancara dengan pihak dinas sosial untuk memenuhi tugas UAS Teori Administrasi Negara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risma Auliadia Fitaloka dengan NPM 2204101092. Perkenalkan, nama saya Talita Lesia dengan NPM 2204101008. Perkenalkan, nama saya Fisdia Agelia Rahma dengan NPM 2204101016. Perkenalkan, saya Kabda Enelina dengan NPM 2204101085. Dan satu lagi teman kami yang tidak bisa hadir yaitu Muhammad Rifan dengan NPM 220410100123. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, Pak, dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi di sini kami ingin mewawancarai Bapak mengenai pelayanan publik, terutama di inovasi dan juga tantangan pelayanan publik. Yang pertama mungkin disampaikan oleh teman saya. Yang pertama, Bapak di Dinas Sosial Jatim ini, apakah ada sebuah aplikasi atau web untuk mempermudah dalam pelayanan publik? Jika ada, mohon dijelaskan. Ya, bicara terkait pelayanan publik, ini kita akan mempunyai regulasi mematuhi ketentuan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Nah, di sana itu disebutkan bagaimana pelayanan publik ini seharusnya menerapkan standar pelayanannya bagaimana, terus kemudian dari segi sarana prasarananya bagaimana, SDM-nya, termasuk juga dengan adanya teknologi penunjang. Di Dinsos itu ada 3 pelayanan publik ya, yang di provinsi sendiri itu ada 3, yaitu pelayanan untuk adopsi, pengangkatan anak, lalu yang kedua itu pelayanan pemulangan orang terlantar, yang ketiga pelayanan sama bansos. 2 dari 3 ini sudah menggunakan aplikasi. Jadi kalau pemulangan orang terlantar itu ada namanya aplikasi Simontar. Ini orang yang semisal teman-teman ini tiba-tiba pada saat di jalan kecopetan dan lain-lain nggak bisa pulang ke daerah asalnya, itu bisa kami bantu untuk dipulangkan. Nah, dengan adanya aplikasi Simontar ini meminimalisir, karena masyarakat kita itu banyak sekali modusnya. Jadi karena tahu kita memulangkan, kita memberikan uang atau tiket, dia akhirnya bolak-balik untuk minta bantuan. Berarti kan dia tidak dinyatakan sebagai orang yang terlantar, karena kan dia dengan sengaja berkali-kali. Ya, nah, akhirnya dengan aplikasi Simontar itu ada teknologi Face ID sama finger. Jadi setiap orang yang mendapatkan layanan dari kami tidak bisa mendapatkan layanan pemulangan orang terlantar lagi, untuk meminimalisir kecurangan tersebut. Lalu kemudian aplikasi Sapa Bansos. Aplikasi Sapa Bansos ini untuk mengecek apakah masyarakat ini menerima bantuan sosial atau tidak, utamanya bantuan sosial yang bersumber dari APBD Pemprov. Sedangkan yang adopsi ini sebenarnya sudah ada aplikasi Area Cota. Sudah ada aplikasi Area Cota, hanya aplikasi Area Cota ini belum stabil, arti dari secure jaringannya dan lain-lain itu belum bisa kami anggap ini. Jadi ini kemarin yang aplikasi Area Cota itu dibuat sama adik-adik magang UPN juga. Mereka kami berikan tugas untuk membuat aplikasi Area Cota. Jadi berkas-berkas untuk persyaratan adopsi yang segitu banyaknya yang selama ini sampai bertumpuk-tumpuk itu, dengan adanya aplikasi tersebut itu bisa membantu. Hanya karena belum capable keamanannya, akhirnya belum bisa kami pasang di server kami. Jadi pelayanan publik sini udah ini ya Pak, kayak menerapkan sistem digital gitu Ya, untuk melayani masyarakat. Sudah menerapkan sistem digital untuk melayani masyarakat. Karena itu tadi digitalisasi ini kan bertujuan untuk mempermudah bagaimana pelayanan yang
dan untuk masyarakat. Jadi pelayanan yang berbasis digital ini diharapkan bisa ini ya Pak, kayak membantu masyarakat biar kayak lebih cepat, terus juga mengurangi kayak data yang masuk data fisik gitu biar lebih efisien gitu. Betul ya. Dan kayak tadi yang area data itu kan berfungsi untuk ya, supaya kita lebih paperless juga kan, nggak ribet orang. Selain itu kan dia juga bisa memantau secara real time proses adopsinya ini sampai tahap mana. Untuk area data semua tadi sudah saya sampaikan tujuannya seperti itu tadi. Kalau Bantus ini bisa untuk ngecek gitu. Kalau selama masyarakatnya ini belum bisa tidak menerima bantuan sebagai dia layak, maka kami nanti akan memberikan saran bagaimana prosedur untuk mendapatkan bantuan. Jadi ini kayak lebih transparan lagi terhadap masyarakat. Betul. Dan kemarin kita setiap tahunnya itu dinilai atau dilakukan visitasi oleh ombudsman. Tahu ombudsman? Nah, ombudsman di tahun 2022 itu satu Pemprov Jatim yang dinilai itu hanya ada 4 OPD dan salah satunya adalah Dinsos. Selama penilaian ombudsman, Pemprov Jatim itu belum dapat zona hijau. Baru pada saat 2022 Dinsos ikut serta itu dapat hijau, dan di 2023 itu kami masuk 8 besar se-Indonesia untuk tingkat provinsi, itu se-Pemprov. Nah, di tahun 2023 kemarin selain dari ombudsman kami mendapatkan penilaian dari Kemenpan, itu lebih rigid sekali penilaiannya daripada yang ombudsman, dan juga alhamdulillah dapat apresiasi dari Kemenpan. Berarti kayak inovasi pelayanan publik di Dinsos ini sudah ini ya Pak, kayak meningkat jauh lebih baik. Ya, kalau mbaknya berbicara inovasi pelayanan publik itu tidak harus secara digital sebenarnya. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada yang harusnya mendapatkan trigger atau pemecahan masalahnya itu sudah bisa dianggap suatu inovasi. Jadi teman-teman kalau bilang inovasi pelayanan publik jangan melulu terkait aplikasi, jangan melulu terkait digital, karena sekarang kalau kita membangun aplikasi tapi tidak berstandarkan SPBE itu apa? SPBE itu sistem pengelolaan berbasis elektronik, sistem apa ya? Intinya itu mengatur regulasi terkait aplikasi-aplikasi pemerintah. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, jadi tidak hanya aplikasi. Kemarin kami masuk top 5 untuk kompetisi inovasi pelayanan publik. Itu namanya aplikasi Bombastis. Bombastis itu belajar orientasi mobilitas bagi disabilitas netra. Nah, selama ini teman-teman netra itu ternyata mobilisasinya mereka ini kurang. Jadi mereka berjalan, mereka beraktivitas itu mereka ini belum mampu. Nah, dengan adanya Bombastis ini kita buatkan track simulator yang ada di UPT. Nah, itu mereka dilatih entah itu berjalan pakai tongkat, berjalan tanpa tongkat, itu bagaimana, entah itu naik tangga bagaimana, alang rintangnya bagaimana, itu dilatih. Terus kemudian Bombastis kemarin itu juga berinovasi lagi, akhirnya punya namanya learning simulatornya, jadi yang bisa dibawa kemana-mana. Teman-teman kalau bisa ini searching aja di YouTube-nya Bombastis nanti bisa. Nah, selain inovasi Bombastis itu tadi, kita ada namanya Kuli Mengaji. Jadi selama ini rekan-rekan disabilitas kuliah, disabilitas berbicara ini, mereka ini tidak tahu bagaimana mereka mengenal Tuhannya, ya. Misal pada saat mereka sholat, mereka itu hanya mengikuti gerakan saja, tanpa tahu bagaimana mereka bisa bacaannya, bagaimana kedekatannya dengan
Tuhan ini bagaimana, ini mereka tidak tahu. Artinya kami menginisiasi gerakan keliling ngaji di setiap hari Kamis sama Jumat. Atau ini nanti ada apa enggak, itu di masjid sini itu ada yang namanya keliling ngaji. Jadi mereka belajar ngaji pakai bahasa isyarat. Dan kemarin Desember keliling ngaji ini kita daftarkan ke Muri untuk mendapatkan rekor 200 orang yang mengaji pakai bahasa isyarat. Tuh, masih banyak lainnya kalau kita berbicara inovasi ya. Kalau dinas punya. Ada lagi? Mungkin bisa next ke pertanyaan selanjutnya ya. Baik, pertanyaan kedua ini Pak, kembali lagi ke inovasi digital. Apakah ada tantangan dalam melakukan pelayanan publik di era digital ini? Ya, tantangannya begini, masyarakat kita ini belum sepenuhnya melek digital. Jadi kalau teman-teman memaksakan semuanya itu berbasis aplikasi tanpa adanya pendampingan, itu ya sama aja. Semisal nih, karena kita berbicara sosial itu adalah berbicara mengenai masyarakat grassroots yang paling bawah, ya kan? Dimana mereka kalaupun punya HP atau mengakses itu juga nggak secanggih dari teman-teman gitu kan. Nah, maka tidak semua aplikasi itu cocok untuk digunakan oleh para pengguna layanan yang ada. Jadi kita perlu pendampingan, dan aplikasi-aplikasi kita yang bertujuan untuk masyarakat itu mereka sebenarnya adalah aplikasi yang mempermudah kita. Jadi mereka ini sebagai objeknya, bukan sebagai subjek yang bisa mengakses aplikasi. Kecuali yang Soro Bansos sama area Cota tadi. Kalau area Cota ini segmentasinya beda masyarakatnya. Kalau area Cota ini segmentasinya mereka masyarakat yang kondisinya mampu. Nah, karena mereka adalah untuk mengadopsi anak, kan kita harus memastikan bahwa mereka ini orang tua yang mampu dari segi ekonomi, dari segi psikisnya, dan lain-lain. Nah, sehingga mereka bisa menggunakan, jadi tidak semua aplikasi itu bisa dipukul rata, semua orang bisa menggunakan. Itu tantangannya. Jadi tantangannya itu ini ya, karena masyarakat belum tentu kayak malah bisa semua. Betul. Sekarang kalau kita berbicara di desa-desa, nah sudah KKN. Nah, sudah KKN di desa-desa mungkin temu yang ibu-ibu lansia dan lain-lain, mereka nggak akan mungkin mengakses seperti itu. Mereka tahunya kalau mau menerima bantuan ya menerima bantuan gitu. Secara langsung gitu ya. Secara langsung, nggak mau tahu ribetnya bagaimana, nggak mau tahu. Jadi itu ya, terkait tantangan dari inovasi dalam digital. Betul. Ke pertanyaan selanjutnya. Ya Pak, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, apakah dari inovasi-inovasi yang sudah dijelaskan itu sangat efektif dalam melakukan pelayanan publik untuk masyarakat? Ya, kalau kita berbicara efektif, memang efektif tadi yang sudah sesuai yang kami sampaikan tadi ya. Apa aja inovasi-inovasinya dan efektif gitu. Dari segi internalnya kami juga enak dalam pendataan gitu kan. Ya efektif lah. Dan mereka pengguna layanan juga enak gitu kan. Merasa terbantu. Merasa terbantu. Habis pertanyaannya dari mulai apa Ya, mungkin cukup sekian aja Pak pertanyaan dari kami. nggak ada pengembangan pertanyaan. Satu yang sih Pak. Oh iya wes. Saya harus gantian juga. Apa lagi? Sudah? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih atas pemaparan yang Bapak sampaikan. Terima kasih juga atas waktunya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari wawancara yang telah dilakukan oleh teman saya, dapat ditarik kesimpulan, terdapat 3 pelayanan publik yang telah menggunakan teknologi untuk mempermudah proses administrasi ataupun pelayanan publik lainnya yang lebih hemat, akurat, dan akuntabel. Dalam artian berguna untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang transparan, efektif, dan efisien. 3 pelayanan tersebut adalah 1. Pelayanan adopsi anak, 2. Pelayanan pemulangan orang terlantar, dan yang ketiga adalah pelayanan bersama bansos.
Dari 3 pelayanan tersebut, 2 diantaranya pelayanan pemulangan orang terlantar dan pelayanan bersama bansos telah menggunakan aplikasi atau berbasis digital. Contohnya, jika misal ada orang kecopetan dan tidak bisa pulang ke daerah asalnya, maka dapat meminta bantuan ke dinas sosial terdekat ataupun dinas sosial Provinsi Jawa Timur. Dalam aplikasi pelayanan orang terlantar tersebut dilengkapi dengan fitur Face ID untuk mengurangi kecurangan. Pelayanan bersama bansos ini menggunakan teknologi didasarkan untuk mendata orang yang tepat dalam sasaran bansos tersebut. Selain itu, ada satu inovasi pelayanan publik yang mungkin belum diriliskan atau dimunculkan oleh pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur karena masih terdapat hambatan ataupun halangan dalam perkembangan aplikasi tersebut. Bicara soal inovasi, di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tidak hanya dikembangkan melalui teknologi berbasis digital saja, tetapi berbasis offline ataupun secara langsung. Berbicara tentang tantangan yang dihadapi ketika inovasi pelayanan publik tersebut digunakan adalah banyak masyarakat yang belum melek akan teknologi, terutama lansia. Dan hal itu tidak dapat dipaksakan. Dan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik sangat efektif dari segi pendataan dan cukup membantu dari pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sendiri maupun masyarakat. Sekian wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Dadah.